Halo semuanya, perkenalkan aku Niputu Anita Sofia Veronia, biasa dipanggil Anita. Di sini aku berada di lingkungan seorang seniman. Ibu bapakku seorang guru tari juga. Aku berkecimpung di dunia seni tari itu mungkin bisa dibilang dari belum lahir atau masih di kandungan. Karena dari kecil sudah diajarkan dan dikenalkan di dunia seni. Pertama kali belajar nari itu kalau nggak salah di umur 3 atau 4 tahun, dan mulai tertarik kembali ke dunia seni tari itu dan makin mendalami seni tari itu. Pernah juga terjun ke dunia modeling. Kalau di Bali itu dinamain busana adat Kepura. Nah, pertama kali tampil tari itu menarikan tari condong, yang dimana tari condong itu merupakan tari yang mengajarkan gerak dasar tari bagaimana, baik itu dalam ngagamnya, gerakannya, dan perasaan saya di situ sangat senang karena bisa melestarikan seni budaya Bali melalui tari. Di samping itu, saya juga sering ikut orang tua saya mengajar tari tak hanya di desa sendiri maupun juga keluar daerah, dan dari sana saya juga belajar oh begini ya caranya mengajar menari gitu, oh begini ya belajar tari gitu, bagaimana kita bisa menampilkan sebuah tarian melalui rasa, bagaimana menyampaikan pesan-pesan dari tari-tarian yang kita tampilkan. Kalau bisa ditanyain tari itu turunnya dari mana gitu, niat menari itu turunnya dari mana? Kebetulan ibu sama bapak itu sama-sama suka nari gitu. Bapak juga berlingkungan dari keluarga seni, yang dimana bapak merupakan salah satu cucu dari seniman yang luar biasa, yaitu almarhum Bapak Gede Manik, seorang pencipta tari Trunajaya yang berasal dari desa Jageraga. Di sisi lain, ibu juga seorang seniman juga yang berasal dari keluarga seniman juga dari desa Tunju atau Gunung Sari lebih tepatnya. Jadi seni itu muncul secara alami gitu, tanpa harus dibuat-buat, tanpa harus ikut belajar di sanggar A, sanggar B gitu. Jadi yang pertama kali mengajarkan saya menari yaitu orang tua saya sendiri gitu. Nah, pernah juga saya menjadi seorang truna-truni cilik Bali di tahun 2007. Itu pengalaman pertama saya mengikuti lomba modeling yang tadi saya sudah sampaikan. Pengalaman pertama saya di situ dinobatkan sebagai truna-truni cilik Bali. Itu otomatis sangat bahagia, sangat bangga. Tidak hanya membanggakan instansi tempat saya bersekolah dulu waktu TK, tapi juga membanggakan kedua orang tua saya, keluarga, juga dari masyarakat Buleleng mungkin. Terus di samping itu juga di tahun 2011 saya mengikuti lomba pertama saya. Lomba itu lomba tari condong dan dapat juara 1 ya. Itu perdana benar-benar pertama kali memberanikan diri untuk terjun untuk ikut lomba. Habis itu dan tidak berekspektasi akan menjadi seorang juara gitu. Dan lomba tersebut bergulir sampai akhirnya saya dari kecil itu memiliki mimpi, bisa nggak ya saya tuh nari Trunajaya gitu. Karena dari dulu cuman dikasih latihan basic tari Bali aja sama ibu sama bapak gitu. Suatu ketika dimana masuk sekolah ke jenjang SMP waktu itu, salah satu guru meminta saya ikut lomba gitu. Itu lombanya pun dadakan dikasih tahu gitu. H-2 diinformasikan, kamu ikut lomba ya gitu. Lomba tari Trunajaya. Aduh, saya memang tahu Trunajaya tapi nggak basic di Trunajaya gitu. Akhirnya dengan dukungan orang tua saya gitu, dikasih hadiah, kamu ikut lomba dikasih hadiah nih, dibeliin salah satu pakaian Trunajaya itu dihadiahin gitu. Kamu tak kasih hadiah ini, kamu harus semangat gitu. 2 hari sebelum lomba tuh terus digenjot sama ibu sama bapak latihan. Dan support mereka itu membuahkan hasil gitu. Jadi membuahkan hasil dimana pertama kali saya menarikan tari Trunajaya itu dengan mendapatkan juara 1 juga. Bangga dong pastinya gitu. Gimana nggak bangga gitu. Di H-2 dikasih
informasi terus harus ikut lomba lagi gitu. Terus sempat juga memiliki pengalaman harus nari keluar daerah. Pernah nari juga ke Kalimantan, waktu itu diundang sama Kapolda Kalimantan Tengah. Terus pernah juga diajak nari ke Banyuwangi, ada acara event juga di situ. Dan di tahun 2021 kemarin didaulat sebagai Putri Tari Provinsi Bali, mewakili Provinsi Bali untuk berangkat langsung ke Nusa Tenggara Timur di Maumere, mengikuti final Putra Putri Tari Indonesia. Dan di sana juga saya masuk di nominasi Putra Putri Tari Lingkungan tahun 2021. Ini ada foto pertama, itu tahun 2007 di Pesta Kesenian Bali yang ke-29. Itu aku TK ikut lomba busana adat Kepura, dapat juara 3. Itu ada cerita lucunya sih dari balik video ini. Jadi aku waktu itu mewakili Kabupaten Buleleng ke Denpasar ikut lomba. Nah, pulangnya itu ada cerita lucu. Jadi semua musuh-musuhku, anggaplah lawan-lawanku saat lomba, itu semua naik mobil, Kak. Itu semua naik mobil gitu. Aku sama ibu bapakku tuh cuma naik motor Shogun yang zaman dulu. Itu sampai ada dari peserta yang lain sampai bilang kayak gini, itu tuh yang dapet juara 3 tuh naik motor loh gitu. Ada cerita selain lucu tuh sangat bener-bener bangga gitu loh, karena cuman kita naik motor zaman itu bisa membawa nama Buleleng ke provinsi, dapat juara lagi gitu. Terus next ada ini foto kedua. Ini aku dinobatkan jadi Truna-Truni Cilik Bali. Itu tuh ada lomba Truna-Truni Bali dulu, jadi ada juga ajang Truna-Truni Cilik Balinya gitu. Jadi aku dapat juara juga waktu itu TK di tahun 2007 kalau nggak salah 2007. Jadi ini fotonya bener-bener sangat berkesan karena ini kedua kalinya aku memenangkan lomba gitu. Nah, ini foto yang aku bilang aku dapat juara 1 di lomba tari condong waktu itu pertama itu, kayaknya waktu itu aku SD. Ini tuh lombanya diadain di UKM Kesda di Undiksa. Ini diadain di tahun 2012. Itu kayaknya kalau nggak salah aku SD. Dan foto ini, nah ini nih. Ini salah satu tarian yang aku sukain, itu tuh tari Paluakil, dimana aku membawa tari Paluakil itu ke Kalimantan Tengah yang diundang Bapak Kapolda dan Wakapolda Kalimantan Tengah atau Palangkaraya di tahun 2012. Oke, selanjutnya ini fotoku di PKB. Ini tuh nari pertama di PKB, nari pertama di PKB itu tahun 2018. Nari nelayan mewakili Kabupaten Buleleng juga di Gong Kebiar Wanita. Nah, next ini ada Janger. Aku ikut nari Janger mewakili sekolah dulu di acara Bali Mandara Nawanatia tahun 2018 juga. Dan masih ada sih beberapa foto-foto lagi, cuman nggak banyak yang dicetak sama ibu bapak, tuh ada di HP. Tuh aku ada nari juga di tahun lalu, ikuti PKB itu juga nari di Gong Kebiar Legendaris Desa Kedis, Kecamatan Busumiu. Aku nari Wiranjaya juga, tarian khas dari Desa Kedis yang diciptakan oleh Bapak Ketut Merdane namanya. Itu juga seniman besar dari Daunjung. Kalau Pegeni Mani itu namanya seniman senior dari Dangit Enjung gitu. Oke, next ini ada pengalaman aku modeling. Ya, modeling. Ini modeling di acara perpisahan TK dulu, diajarin untuk modeling. Terus habis itu ini baca puisi. Aku dulu kayaknya multi talent banget ya, bisa baca puisi, bisa nari, bisa modeling juga. Tapi kayak sekarang cuman narinya aja yang ketakun gitu. Ini ada beberapa foto-fotonya juga. Terus habis itu, nah nih kita nari di acara pagelaran di TK-TK juga nih. Dulu nari, ini buka saya dulu guys.
ya. Banyak itu aja sih kayaknya fotonya. Oke, next ini ada sedikit prestasi dari aku juga di tahun 2019. Aku diberi kesempatan untuk tampil di acara undangan Miss United Kingdom atau Miss World dari Amerika, secara langsung turun dari Inggris, langsung turun di Jagerage. Waktu itu acaranya di monumen perjuangan kita di sini, monumen perang Puputan Jagerage. Ini ada aku, guys. Next, ini juga piagam penghargaan langsung dari kampus aku sendiri, kampus aku tercinta, Universitas Pendidikan Ganesha FBS. Dikasih kesempatan sebagai penggarap tari atau penggarap fragmen, yang dimana aku membuat sebuah karya untuk acara ajang kreativitas mahasiswa gitu. Aku di situ dikasih kesempatan 2 kali untuk menggarap di tahun 2021 dan 2022. Oke, ini salah satu penghargaan yang aku dapat, yaitu juara 1 lomba tari Trunajaya tingkat SMA SMK dari yang diadain di Undiksa. Oke, ini juara 2 tari Trunajaya juga di ajang FLS 2N tingkat SMP di tahun 2016. Oke, ini juga juara 2 tari Trunajaya juga di tahun 2014. Ini yang kalau nggak salah yang ngadain KMHDI deh, kalau nggak salah ini yang ngadain tahun 2014. Oke, ini juga lomba tari Trunajaya lagi, dapat juara 1 dalam rangka HUT Kota Singaraja 410 tahun yang lalu nih. Oke, ini juara 2 lomba tari condong Kabupaten Buleleng, yang tadi aku ceritain perdana ikut lomba tari condong. Mungkin kalau bisa dibilang tanpa kedua orang tua saya tidak mungkin berada di posisi seperti sekarang, karena tanpa dukungan mereka juga mungkin saya tidak bisa menjadi Anita yang sekarang gitu. Orang tua saya tuh enggak pernah menuntut kalau misalnya kamu tuh harus jadi penari, enggak gitu. Jadi dididik kalau misalnya mau nari ya ayo gitu, mau nari ayo gitu. Karena nari itu kan enggak, awalnya orang tua bilang gini, nari itu enggak kamu harus jadiin patokan gitu. Kamu juga masih ada pendidikan yang harus dikejar gitu. Jadi orang tua saya tuh tetap gimana caranya menyeimbangkan hobi dengan pendidikan saya gitu. Kalau bisa dibilang dari SD kan saya ikut nari-nari terus nih sama orang tua. Ikut job di mana lah, di hotel, kemana gitu. Selalu dapat job gitu. Dari hasil hobi saya tuh mendapatkan fee pasti kan. Nah, lumayan membantu lah orang tua saya menghemat dari uang jajan saya sekolah, uang SPP gitu. Lumayan lah membantu seperti itu. Jadi orang tua tidak menuntut kamu harus jadi penari gini-gini, enggak. Kamu harus bisa bagaimana menyeimbangkan antara pendidikanmu dengan hobimu gitu. Yang pertama pasti niat. Terus habis itu ada usaha. Habis itu kemauan juga. Kalau kita nggak punya niat dari awal, aku pengen belajar nari, tapi kalau niat kita cuman setengah-setengah, nggak jalan juga. Terus samping punya niat, harus punya usaha gitu. Bagaimana usahanya kalau mau belajar nari gitu? Kalau aku pribadi misalnya nyari guru gitu kemana, kayak pernah mau ikut lomba tari gitu, disupport sama orang tua, dianterin gitu, dicariin guru yang benar-benar memang proper untuk mengajar saya gitu. Ikut waktu itu dia dicariin guru sampai ke Singapadu di almarhum Pak Cerita namanya. Beliau merupakan guru tari yang sangat bagus di kalangan seniman pastinya. Orang tua saya dukung, pulang sekolah dulu dijemput jam 4 sore, kita berangkat ke sana gitu, dianterin kayak gitu. Itu sih yang perlu. Itu umur berapa itu? Kalau nggak salah waktu itu umur
15 atau 16 tahun kalau nggak salah. SMA sih. Saya SMA masih diantar jemput sih kemana-mana. Yang benar-benar bikin terkesan tuh ada 2 jenis tarian sih sampai sekarang bikin aku terkesan. Yang pertama tuh yang aku bilang Trunajaya, yang kedua Palewakya. Kenapa bisa terkesan? Trunajaya itu kan kalau bisa dibilang tarian yang tingkat kesulitannya itu yang lumayan tinggi. Mulai dari karakter tariannya, mulai dari gerakannya. Jadi kita harus mendalami karakter tarian itu, menyampaikan pesan dari tarian tersebut gitu. Kalau di tari Palewakya itu memiliki 3 jenis kesulitan. Yang pertama, kita harus bisa nari, kita harus bisa nyanyi atau mau kekawin, kita harus bisa main gamelan, main terompong. Jadi itu benar-benar pertama kali bisa nari itu kayaknya umur 11 atau 12 tahun. Pertama kali belajar itu kayaknya waktu kecelakaan. Nah, bapak tuh pernah punya murid latihan ke rumah gitu. Belajar di situ cuman lihat-lihat tangan saya waktu itu posisinya patah, Kak. Belajar sambil tangannya patah gitu. Karena pengen belajar, terus belajar, akhirnya bisa. Pertama kali saya ditampilkan itu di Festival Bali Utara namanya. Diadain di Undiksa tahun 2013. Itu saya penari pertama di situ, penari pertama yang masuk ke Festival Bali Utara dengan umur paling terkecil gitu. Iya, terus habis itu karena sudah masuk ke Festival Bali Utara tahun 2014 diundang lagi sama isi Denpasar menarikan tari Palewakya juga. Itu dalam acara Hari Tari Sedunia yang pertama. Jadi saya yang pertama kali menarikan di situ di Hari Tari Sedunia. Jadi memiliki kesan tersendiri menarikan tarian tersebut karena tidak mudah dalam satu tarian itu harus bisa nari, harus bisa nyanyi, harus bisa main gamelan gitu. Seorang Gede Manik itu maestro yang luar biasa gitu. Beliau seorang seniman yang lahir di Jagaraga, memiliki tekad yang luar biasa untuk membangun seni. Beliau yang terjun langsung bagaimana menuangkan tabuh, menuangkan tari, dan kebetulan yang mendapatkan kesempatan tersebut yang langsung diajarin oleh beliau itu bapak saya sendiri gitu. Dalam hati itu pengen dong tahu gimana sih saya diajarin sama Pak Gede Manik gitu. Cuman mungkin belum dapat kesempatan karena beliau lebih dulu pergi. Tapi dengan mendengar cerita dari orang-orang bahwa seorang Gede Manik tuh orangnya tuh loh sangat luar biasa, membawa seni dari Buleleng itu khususnya Jagaraga tuh sampai ke mancanegara, nggak cuman hanya di Bali doang gitu, dibawa ke luar negeri. Terus dia juga ikut sering ikut menari ke sana sini, nggak cuma di satu negara, berkunjung ke banyak negara gitu. Bahkan sampai Trunajaya pun ditampilkan pertama kali di depan presiden pertama kita, Pak Soekarno gitu. Itu merupakan rasa bangga yang bisa kita tunjukkan gitu. Saya pun pribadi sangat bangga bisa lahir di keluarga seniman seperti Gede Manik, apalagi dia merupakan cicit saya. Ya, saya merupakan kumpi dari Gede Manik. Jadi saya sangat bangga gitu lahir di lingkungan seniman gitu. Karena gak sedikit orang yang pengen lahir di lingkungannya beliau gitu. Karena apa? Satu, beliau punya nama, kedua beliau punya prestasi, ketiga juga beliau sangat luar biasa menampilkan energiknya sebuah karya gitu. Di samping itu juga karya-karya beliau juga dinikmati banyak orang gitu. Kalau komentar tentang ekosistem di Buleleng, seni tradisional kan banyak nih peminatnya pasti. Bisa kita tengok sekarang sumber daya manusia yang menyikapi tentang seni tradisional itu banyak sekali gitu. Dan banyak juga Buleleng memiliki seniman-seniman yang entah itu yang sudah lama, entah itu yang baru lahir, entah itu yang baru lulus dari sekolah kesenian gitu. Menyikapi hal tersebut itu sangat luar biasa ya, karena adanya penikmat seni, adanya
orang-orang yang mau membangkitkan seni itu sangat menjaga keutuhan kebudayaan tradisional tersebut, khususnya di tari, di tabuh, karena bisa kita lihat sekarang dunia modern itu sudah mulai merebak gitu, mengalahkan seni tradisional gitu. Jadi gimana kita di sini sebagai seorang seniman, seorang pelakon seni tradisional itu bisa menjaga, tidak hanya menjaga, tapi kita harus bisa melestarikan budaya tersebut agar tidak punah gitu. Makanya kemarin kan kita didukung oleh beberapa pemerintahan dengan diadakannya di PKB festival legendaris gitu. Legendaris itu kan menampilkan orang-orang yang sudah terlebih dahulu menampilkan karya yang sudah ada gitu. Contohnya di Jagaraga juga sudah ada sekarang, akan tampil nanti di bulan Juli di perhelatan Pesta Kesenian Bali, akan menampilkan gong keber legendaris seperti itu. Astungkara ikut. Pasti yang pertama tuh latihan rutin gitu, persiapannya latihan rutin, habis itu juga mengingat-ingat gerakan gitu, pasti juga bertanya dengan sesepuh yang sudah ada gitu, yang mengetahui gerakannya yang benar tuh gimana ya gitu, bagaimana caranya menampilkan ini biar bagus gitu. Pasti yang pertama tuh latihan dan persiapan mental sih. Kebetulan ditunjuk sebagai tari Paluakil, menarikan tari Paluakil di situ karena yang akan ditampilkan dari Jagaraga itu ada 4 materi, ada 2 tabuh, ada 2 tarian. Nah, 2 tarian itu kedua-duanya adalah tari yang saya suka gitu kebetulan. Jadi agak bimbang mau milih tari yang mana gitu. Pastinya ada secara tidak langsung, misalnya sekecil banyaknya pasti ada, karena membawa sebuah label nama seorang seniman besar itu tidak mudah gitu. Sedikit kita membuat kesalahan misalnya, ya walaupun memang tidak terlihat, pasti akan ada rasa dalam hati, rasanya nggak enak no gitu, pasti gimana ya rasanya gini gitu, pasti ada aja gitu, secara tidak langsung pasti ada gitu. Generasi muda, kalau misalnya di Jagaraga itu generasi mudanya masih bisa kita lihat bagaimana eksistensinya mereka di bidang seni. Di desa luar, mungkin di daerah luar juga masih banyak, karena dengan adanya support dari anak-anak muda dengan melestarikan seni budaya itu memberikan motivasi yang luar biasa. Bagaimana kita harus melestarikan, bagaimana kita mencari tahu, oh ternyata di daerah kita tuh ada karya loh yang luar biasa, yang patut kita jaga, yang patut kita lestarikan. Jadi adanya support dari anak-anak muda itu pasti sangat membantu melestarikan seni budaya tersebut gitu. Awalnya itu coba-coba gitu. Awalnya itu ada kegiatan di kampus, itu ditelepon sama bapak, ini tawarin gini mau nggak gitu. Tawarin gini mau nggak? Tawarin apa gitu? Ini ada perhelatan gini-gini gitu. Iya deh, coba aja daftar gitu. Nah, dengan waktu itu kan COVID lagi marak-maraknya kak. Habis itu kita cuman tesnya tuh tes wawancara. Habis itu sama ngirim video tari. Udah nggak ekspektasi bakal lolos gitu, paling enggak, cuman ikut canda-candaan aja gitu. Tahu-tahu dikasih email tuh lolos masuk ke nasional gitu. Terus ikutinlah beberapa prosesnya sampai ketika dimana udah buntu banget. Aduh, COVID yang pertama, orang tua dirumahkan, saya juga waktu itu masih kuliah kan. Duh, gimana ya bantunya nyari support dana gitu. Akhirnya perjuangan saya tuh nyari sponsor kak, sponsor sana sini gitu, entah itu dari pemerintah, entah itu dari orang-orang yang pekerja swasta juga pasti gitu. Nah,
Waktu itu perjuangannya benar-benar luar biasa. Akhirnya satu malam dimana aku udah benar-benar buntu, keuangan orang tua aku juga lagi benar-benar tidak stabil waktu itu. Ibuku nyoba-nyoba gitu untuk ngechat ibu ex gubernur kita, Bu Putri, ya, Bu Putri Koster. Habis itu di-chat, "Ibu, Niki anak tiang kebetulan ikut lomba gitu." Nah, kebetulan Bu Putri ini beserta Pak Koster itu temenan baik dengan bapak ibu saya gitu. Akhirnya cuma nyoba-nyoba aja niatnya gitu. Ketika ngechat nggak ada 10 menit dibalas, beliau langsung minta, "Oke, kita besok ketemu ya," gitu. Kita besok ketemu. Nah, ketika ibu saya balas, nggak dikasih tahu mau ketemu di mana nggak ibu gitu, nggak dibalas sampai besoknya gitu. Akhirnya besoknya kita berangkat dari sini ke Denpasar, ke rumah jabatan gitu. Sarapan lah kita gitu, di Bedugul kita sarapan gitu. Aduh, nggak dibalas nih, di mana ya, kita harus ketemu beliau gitu. Terus pasangan saya yang waktu ajak lomba ke sana tuh bilang gini, "Ya Bu, makan aja dulu gitu, nanti siapa tahu dibales gitu." Kurang lebih kita selesai makan gitu, mau berangkat, baru naik mobil langsung dibalas, "Kita ketemunya di rumah jabatan ya," gitu. Akhirnya berangkat ke rumah jabatan, sampai rumah jabatan mulailah drama tes apa namanya itu ya, kalau nggak salah yang dites ya PCR gitu. Lama itu kita nggak bisa masuk, ditahan-tahan di depan, sampai akhirnya kita bisa masuk. Langsung lah ibunya nanya, "Kamu yakin mau ikut gini?" gitu. "Yakin Bu," gitu. Dicek lah kita, "Oh, ini kamu apa yang mau diperluin?" gitu. Sampai akhirnya pure dari pemerintah Provinsi Bali sekaligus dari Ibu Putri Koster, Pak Koster juga langsung mensupport kami. Sampai tiket keberangkatan kami pulang pergi dibiayai oleh beliau. Dan di situ benar-benar wah, plong rasanya gitu, bisa berangkat dengan tenang gitu. Terus rasa perjuangan itu nggak sampai di situ Kak gitu. Baru kita happy pulang gitu. Saya harus kehilangan kakek saya gitu. Kakek saya pergi di H-2, saya berangkat ke Maumere gitu. Benar-benar terpukul, awalnya udah nggak mau berangkat gitu. Wah, nggak usah ada berangkat gitu, karena saya tinggal dari kecil sama wayah kan di sini gitu. Bapak ibu sibuk kerja gitu. Wayah saya pergi, saya nggak mau berangkat, tapi tetap keluarga dukung, "Ayo berangkat aja gitu. Nanti kalau kamu nggak berangkat, wayahnya sedih gitu." Akhirnya wayah saya meninggal, saya berangkat gitu. Saya berangkat di situ, akhirnya benar-benar kalau di Bali itu kan pasti mau bikin acara pengabenan atau pembakaran mayat tuh pasti nyari hari baik gitu. Kayak benar-benar ditunggu banget sampai saya pulang baru dapat hari baik itu gitu. Itu sih perjuangan yang benar-benar sampai sekarang nggak bisa saya lupain gitu. Seneng banget karena nyampe di sana tuh kan kita nggak cuman ketemu orang Bali aja, kita ketemu sama seluruh orang yang ada di seluruh provinsi di Indonesia gitu. Gak cuma dari orang Bali, saya juga akhirnya sampai sekarang temenan baik sama orang dari Jakarta, Sulawesi, Sumatera, NTT, NTB. Gak dikit lah jadinya, selain kesana mengejar karir, memiliki pertemanan yang baik sama orang-orang seluruh Indonesia. Di Maumere ya, saya setelah mengikuti itu, saya kan nggak pernah nih kesana gitu, pertama kali kesana gitu, amazed lah sama budaya di situ gitu, gimana orang-orang di sana masak makanan tradisionalnya kita tahu gitu. Terus menjelajah daerah di sana tuh nggak kayak di Bali Kak. Kalau di Bali kita jalan dikit ketemu warung, jalan dikit ketemu warung, itu nggak di situ. Kalau kita mau beli apa tuh, anggap di sini nih, kita jalan dulu 5-7 kilo baru kita ketemu warung gitu. Kalau kemana-mana akses di situ tuh nggak serame di sini gitu. Masih ada Gojek lah, Grab, di sana nggak ada Kak. Kita pure jalan kaki gitu. Jadi kayak amazed dengan lingkungan di sana, sepi, adem gitu, enak gitu. Terus di samping itu juga tahulah kebudayaan di situ apa aja ada, terus tempat-tempat wisatanya gitu. Terus kain tradisional juga kita tahu, hasil-hasil dari budaya mereka gitu. Karena yang
penari itu lumayan banyak di situ Kak. Berapa peserta? Pesertanya waktu itu kalau nggak salah 38 atau 40-an. Dan itu memang semua memiliki karya-karya yang bagus-bagus. Karena kan kalau yang di apalagi acara pijen itu nggak cuman di tes di tarinya aja, walaupun memang itu tesnya putra tari gitu. Nggak dites di bidang tarinya aja gitu. Ada yang di public speaking, ada yang di show-nya kita. Terus kita juga menampilkan busana kostum tradisional khas dari daerah masing-masing gitu, catwalk juga, habis itu juga bagaimana kita menyampaikan budaya-budaya kita gitu, terus juga ada penampilan dari video pendek gitu. Nggak itu aja sih yang dinilai gitu. Oh, kenapa nggak diisi Denpasar? Banyak banget orang yang nanya, kenapa aku nggak kuliah diisi? Kenapa sih nggak diisi? Kan orang tuanya semua penari gitu. Satu, aku anak cewek pertama. Kedua, aku anak cewek satu-satunya dari 3 bersaudara gitu. Keterima Kak, keterima di isi Denpasar. Keterima di isi Denpasar waktu itu gitu. Cuman waktu mau daftar ulang, ibu saya bilang gini, duh mama cuma punya anak satu nih cewek gitu, apalagi cewek kan masa di rumah tuh pendek, tamat kuliah kerja sebentar pasti nikah gitu, biar lamaan deh sama anak perempuan kanggoin di rumah aja kuliahnya gitu. Jadi mau nggak mau kuliahnya akhirnya di Singaraja gitu, dan ternyata kuliah di Singaraja itu nggak sejelek yang kita kira gitu. Kuliah di Singaraja nih mimpi kita nggak kecapai gitu. Kuliah di Singaraja juga benar-benar memberikan positif impact gitu. Yang pertama, sekolah di sini tuh langsung dapat beasiswa Kak, beasiswa gitu. Jadi nggak terlalu memberatkan orang tua lah untuk biaya ke UKT dan yang lain-lain gitu. Oh iya, sempat bikin jaket. Kakaknya tahu ini. Awalnya tuh nggak ngerasain apa-apa Kak, karena pasti satu yang pertama tuh emosi, kecewa, dan videonya itu kesebar juga bukan dari akun pribadi aku gitu, yang nyebarin tuh temen di seniman juga gitu. Kecewanya itu karena itu melihat kalau di Bali namanya lelingsir yang tua-tua gitu kan. Kemarin kita nampilin gong legendaris gitu. Nah, yang menggambel itu semua yang sudah berumur gitu. Nah, kekecewaannya tuh sudah mulai dari awal geladi gitu. Kita geladi dibilang jam 12 tapi diundur karena memang ada sedikit problem di situ. Di sini nggak mau nyebutin orang-orangnya, tapi ada beberapa lah oknum gitu. Terus abis itu disampaikan kita tuh maunya geladi jam 12. Nyampe di sana kurang lebih jam 11. Nunggu lokasi tempat kita mau naruh gong. Karena masih ada beberapa sound yang gede-gede, lumayan gede-gede, yang sudah disetting untuk malamnya nanti pas kita mau pentas. Juga ada beberapa kabel yang masih berserakan. Nah, kami secara pribadi nggak berani dong mindahin karena takut nanti kalau ada apa-apa biar nggak kita yang salah. Jadi kita nunggu stage manajernya juga, soundman-nya di situ segala macam. Akhirnya kita mulai geladi kurang lebih itu jam 1. Kurang lebih jam 1. Habis itu karena di sana ada dua seke, ada satu dari Banjar Paketan, ada dari Jagrage juga. Jadi kita memberikan kesempatan ke Semeton Banjar Paketan terlebih dahulu pasti. Setelah mereka selesai geladi, kan giliran kita nih gitu. Giliran kita, habis itu kita nyoba panggung gitu. Nyoba panggung, set habis itu adalah oknum gitu yang bilang, masih nanya, masih lama ya gitu. Baru kita mulai, kita bilang gitu. Akhirnya adik saya lah dicari sama teman-teman di Seketabo. Boleh nggak ini kita giniin dulu, kita kasih bandnya dulu ceksan, habis itu lanjut lagi ke sekegongnya gitu. Nah, karena kita lebih dulu ada di situ gitu, kita mintalah negosiasi, Kak, kita nggak nyampe kok sejam, kita nyoba gini-gini gitu. Akhirnya lanjut ke situ, kita nyobalah. Nah, nyobalah tari Trunjaya waktu itu, nyoba tari Trunjaya nari.
dapat nyoba soundnya. Akhirnya adalah oknum lainnya gitu ngomong, Bapak Ibu, ini gladinya kan sudah cukup ya gitu. Nanti penampilannya kan seperti ini kan gitu. Jadi kita hargai dulu dari band nasional akan cek sound gitu. Silakan Bapak Ibu menunggu di luar gate karena ini area steril gitu. Benar-benar di situ kayak kita sebagai seorang seniman dibegitukan pasti kecewa gitu. Nah di situ para sektornya juga udah bilang, ayo kita pulang aja dah gitu. Tapi lagi tahan emosinya gitu. Nah di jadwal yang di-share di flyer itu kita tampil jam 7 jam 8 Kak gitu. Tapi di H-1 itu dikasih tahu ke 17.30 sebagai pembukaan di acara penutupan itu gitu. Otomatis sekenya ini kan harus standby di panggung itu kurang lebih jam 5, 30 menit sebelum acara lah gitu. 30 menit sebelum acara. Dan yang seke ini makan terakhir itu kalau nggak salah jam 2 atau setengah 3 udah langsung pakai pakaian gitu. Dari jam 5 itu di atas panggung terus mulai nabuh, dari Jageraga nabuh pertama, habis itu dilanjutin sama Ekwakil. Setelah nabuh masuk acara seremonial gitu. Di acara seremonial tuh kita nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah gitu. Setelah acara seremonial, potong tumpang dan lain-lain itu adalah nyanyi karaoke gitu. Nah kita kira setelah karaoke itu dilanjutkan dengan legendaris lagi gitu. Lanjut ke Bleganjur. Nah penampilan Bleganjur juara 1 itu kan ditampilkan lagi di situ. Kita lagi berpikir gitu, oh mungkin habis Bleganjur deh gitu. Akhirnya habis Bleganjur ternyata enggak. Ada band lah lagi, band-band yang cover-cover gitu. Terus karena sudah terlalu lama lah, dari jam 5 duduk gitu. Saya aja orang umur segini disuruh duduk berjam-jam itu nggak kuat gitu, apalagi orang tua gitu. Sampai akhirnya ada penglingsir kita tuh yang paling tua namanya Pak Krance. Beliau turun dari panggung dengan sendirinya gitu karena beliau itu sedang sakit gitu. Otomatis beliau harus makan dengan tepat waktu, dengan sudah ada jam-jamnya gitu. Sampai beliau tangannya udah gemeter Kak, kita nggak tega lihat gitu, gemeter, minta makan. Akhirnya kita kasih makan dulu gitu. Sampai Pak Krance ini selesai makan, belum juga kita dapat giliran gitu, masih band sama fashion show gitu. Akhirnya dari tim Banjar Paketan gitu, Banjar Paketan nyari adik saya, kebetulan adik saya juga tukang kendang di situ gitu. Dek, kalau ini belum selesai bandnya kita turun gitu. Adik saya bilang gini, ya Om, kalau yang di sana turun, di sini turun gitu. Tanpa berpikir panjang lagi, beliau udah menurunkan gong yang di sebelah gitu. Kita masih Kak di atas panggung gongnya gitu. Terus akhirnya pembina dari sana tuh nyari bapak saya, yang kebetulan bapak saya pembina dari sini gitu, pembina dan penanggung jawab di sini gitu. Akhirnya karena udah sama-sama emosi, diturunkanlah gongnya itu gitu. Wah heboh, chaos lah di belakang panggung itu gitu. Dan kejadian waktu para tamu undangan serta SKPD dan Pak PJ itu lagi makan malam di situ. Wah panik dong semua pimpinan di situ gitu. Ada apa gitu. Dan yang sangat amat disayangkan itu panitia tim kreatif yang ada di situ tuh tidak ada berupaya untuk menahan kita gitu. Karena tidak ada penahanan dari panitia, ya udah kita bubar gitu, bubar pulang gitu. Karena mungkin sudah emosi ya, nggak tega. Karena kan ada juga penari dari Banjar Paketan tuh diinfus Kak, sakit gitu. Beliau aja yang udah tua dibegitukan, apalagi kita gitu. Sampai saya marah-marah tuh gini, saya nggak masalah loh kalau saya dinariin malam gitu, tapi kalau misalnya sekenya yang ngamelin tuh orang yang muda gitu, bisa dilihat dong Pak Bu, ini yang menggamel ini orang tua loh gitu. Beliau tuh lapar, kalau misalnya memang mau ditampilkan setelah band atau di atas jam 7 jam 8, kenapa nggak dikasih turun aja dulu, kan kita bisa ngasih makan, mereka istirahat di bawah gitu. Kalau misalnya terus berjam-jam di atas, kalau misalnya ada yang pengen pipis misalnya nggak boleh turun, itu gimana gitu. Akhirnya nggak ada yang bisa nahan, kita bubar lah gitu. Terus awalnya tuh cuma bikin canda-candaan aja videonya gitu. Ternyata sampai ada nanya, kamu kenapa gitu? Kamu marah, semarah-marahmu tuh nggak pernah sampai seperti itu gitu. Sampai mata tuh udah merah, mungkin karena udah ini ya. Tapi bener-bener kesampe banget sih emosinya di situ gitu. Karena di satu sisi kita tampil ke sana tuh nggak main-main Kak gitu. Kita
kita tampil ke sana tuh nggak main-main. Kita 1 hari sebelum tampil tuh kita mepioning namanya sembahyang keliling dan matur kesesunan. Kesesunannya ada di sini seniman juga namanya Panwanres. Panwanres itu yang lebih tua dari Pak Gede Mani, Panwanres sama Pak Gede Mani. Kita minta kesesunan biar beliau itu ikut turun gitu. Kita sampai bawa yang namanya adegan itu ke sana. Mungkin secara tidak langsung, secara kasat mata mungkin beliau tidak suka digabung seperti itu gitu. Kenapa karya beliau dibegitukan? Kenapa beliau harus menunggu lebih lama gitu? Mungkin bisa juga beliau yang menutup mata saya biar meluapkan emosi gitu. Jadi dari kejadian tersebut saya mendapat nggak hanya dapat negatif impact ya, tapi positif impact juga saya dapat. Jadi dengan adanya kejadian tersebut, seniman di Buleleng lebih diperhatikan lagi gitu. Semoga kedepannya pemerintah juga lebih mengapresiasi seniman-seniman yang ada di Buleleng, khususnya nggak seperti dicampakkan lah gitu. Lebih bisa memprioritaskan ini yang megambel ini orang Lingsir gitu, bisalah melihat oh yang ini yang orang Lingsir. It's okay kalau misalnya yang megambel tuh orang yang muda-muda, pasti mereka lebih bisa nahan lapar gitu. Tapi kalau yang tua-tua tidak bisa dibegitukan gitu. Dan semoga juga nanti ketika ingin menampilkan seni tradisional itu tidak digabung dengan seni modern, karena seni modern dan seni tradisional itu tidak bisa dijadikan satu. Mau gimana pun alasannya, entah itu nanti pas tradisionalnya tampil nggak ada yang nonton, tidak mungkin. Karena seni tradisional itu pasti akan menarik banyak peminat. Peminatnya masih banyak gitu. Teman-teman saya juga dari luar Buleleng datang kok Kak nonton gitu. Karena eksistensi sebuah karya tradisional, seniman tradisional itu eksistensinya masih booming-boomingnya sekarang gitu. Nggak mungkin sepi lah acaranya gitu, logikanya gitu. Misalnya contoh Jageraga nih yang tampil ke sana, nggak mungkin Jageraga tuh sekenya tuh nggak punya keluarga, pasti menginformasikan keluarga dan masyarakatnya untuk nonton gitu. Nah, itu sih yang benar-benar bikin gini. Okay. Tari itu bagian dari hidup aku sih. Iya, bener kan? Bener kan? Hidup tuh bagian tari itu bagian dari hidup aku. Karena kalau bukan karena menari, saya tidak ada di posisi seperti sekarang gitu. Yang pertama pasti Gede Manik. Yang kedua adalah ibu bapak saya. Karena kalau bukan karena beliau, saya nggak bisa seperti sekarang. Benar kan? Di posisi yang seperti saya sekarang, saya berada banyak orang yang tahu, banyak orang yang kenal, itu pasti karena rekam jejak orang tua saya. Oh, si A ini anaknya ini loh, cocok sih dia anaknya karena bapak ibunya juga seperti ini gitu. Untuk seniman muda Buleleng dan Bali, pesan saya tetaplah berkarya, tetaplah menjaga dan melestarikan seni tradisional itu agar tidak punah. Karena adanya kita sebagai seniman muda itu membantu banget seniman-seniman yang terdahulu yang memiliki karya-karya yang luar biasa untuk menampilkan kembali. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Itu aja.